Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustaz Abdul Rafiq Ghufran hafizahullahu ta'ala. Halaman 92, kita masih membahas tentang al-mansubat, isim-isim yang mansub. Di antara isim yang mansub adalah ad-dzarfu, dzaraf, atau disebut juga dengan al-maf'ulu fihi, maf'ul fihi. Rumusnya adalah dha. Dzaraf ialah isim nasab yang menerangkan waktu atau tempat terjadinya fi'il atau terjadinya pekerjaan. Kata kuncinya waktu atau tempat. Dzaraf adalah kata keterangan waktu atau tempat. Contohnya, kita lihat contoh yang paling kanan. Ja'a Utsmanu insya'an. Utsman telah datang di waktu isya, di waktu malam. Kata-kata insya'an di sini adalah dzaraf. Dia menerangkan tentang waktu datangnya Utsman. Sehingga dia i'rabnya mansub. Tandanya fathah, insya'an. Contohnya kedua, ra'aitu tayra fawqa syajarati. Aku melihat seekor burung di atas pohon. Kata-kata fawqa dia adalah dzaraf karena menunjukkan keterangan tempat. Sehingga dia mansub dengan tanda fathah, fawqa. Contoh yang ketiga, qara'a Ahmadu al-Qur'ana ba'dal maghribi. Ahmad telah membaca Al-Qur'an setelah maghrib. Kata-kata ba'da ini adalah dzaraf karena dia menunjukkan keterangan waktu, setelah. Sehingga dia mansub dengan tanda fathah. Contoh yang keempat, waqafa at-talibu amama al-mudarrisi. Murid itu berdiri di depan Pak Guru. Kata-kata amama ini adalah dzaraf karena menunjukkan keterangan tempat. Amama artinya di depan. Sehingga dia mansub dengan tanda fathah. Nah, di sini penulis menyebutkan beberapa dzaraf zaman, kata keterangan waktu, dan dzaraf makan, kata keterangan tempat, yang sering digunakan oleh orang-orang Arab. Beliau katakan di antara dzarfuz zaman, kata keterangan waktu yang penting untuk diketahui adalah sebagai berikut. Sa'ata, jam. Yauma, hari. Usbu'a, pekan. Syahra, bulan. Dan bulan di sini maksudnya bulan dalam kalender ya, bukan bulan yang ada di langit. Kalau bulan yang ada di langit itu qamar, al-qamar. Sanata, tahun. Sobaha, pagi. Zuhra, waktu zuhur atau siang. Masa'a, petang atau sore. Laila, malam. Amsi, kemarin. Ghadan, besok. Lahzata, sebentar. Muddata, selama. Fatrata, selama. Hina, ketika. Qabla, sebelum. Ba'da, sesudah. Tuwala, sepanjang. Khilala atau asna'a, di tengah-tengah. Ini beberapa dzaraf zaman. Dan ini bukan pembatasan ya, ada beberapa dzaraf zaman yang lain yang tidak disebutkan di sini. Ini hanya contoh saja. Di antara dzarful makan, kata keterangan tempat yang penting untuk diketahui adalah sebagai berikut. Amama, depan. Wara'a, belakang. Khalfa, di belakang. Yamina, kanan. Yasara, kiri. Shimala, di kiri. Januba, selatan. Syarqa, timur. Gharba, di barat. Shimala, utara. Wasta, tengah. Fawqa, di atas. Tahta, bawah. Qurba, dekat. Baina, di antara. Inda, di sisi atau pada. Ladai, pada.
tilqa'a di depan, tujaha di depan, nahwa di arah, haula di sekitar, duna di bawah, ila mil, farsakha farsakh, kilometer kilometer. Contoh penggunaannya kita di halaman 93. Satu yang pertama, sa'azuruka yaumal jum'ati. Aku akan mengunjungimu di hari Jumat. Kata-kata yauma di sini sebagai zaraf. Ingat di tabel sebelumnya, di list sebelumnya itu ada yauma pada bagian zarfuz zaman. Nah, yauma itu zaraf sehingga dia i'rabnya mansub dengan tanda fathah yauma. Aku akan mengunjungimu di hari Jumat. Contoh yang kedua, istamarra az-zalzalu lahzatan. Gempa itu terus berlangsung lahzatan sebentar. Ini juga kata keterangan waktu lahzatan. Tugharridu tuyuru sobahan. Burung-burung berkicau sobahan di pagi hari. Ini juga zaraf, ya, sobahan itu zaraf sebagai kata keterangan waktu. Sirtu kilometran. Aku berjalan sejauh 1 kilometer. Kilometran itu contoh zaraf makan. Kata keterangan tempat. Di antara contoh-contoh di atas ada beberapa kata yang dapat berfungsi untuk zaraf dan bukan zaraf. Yang ketika itu dia di-i'rab sesuai dengan letaknya dalam jumlah. Di antaranya yaitu sa'ata. Ya. Jadi sa'ata ini bisa mansub, bisa tidak mansub. Dia tidak selalu mansub sebagai zaraf. Tergantung posisinya sebagai apa. Jadi dia tidak selalu sebagai zaraf. Demikian juga yauma, usbu'a, syahra, sanata, sobaha, wasta, masa'a, zuhra, laila, lahzatan, mila, yamina, yasara, dan kilometra. Contohnya, ja'a yaumul jum'ati, telah datang hari Jumat. Perhatikan bedanya dengan yang contoh sebelumnya. Kalau contoh sebelumnya, sa'azuruka yaumal jum'ati, aku akan datang kepadamu, mengunjungimu di hari Jumat. Yaum di sini sebagai kata keterangan waktu di hari Jumat. Sedangkan pada kalimat ja'a yaumul jum'ati, yaum di sini sebagai fa'il. Telah datang hari Jumat. Siapa yang telah datang? Hari Jumat. Maka hari Jumat sebagai fa'il, bukan sebagai zaraf di sini. Sehingga dia i'rabnya marfu dengan tanda dhammah. Contoh yang lain, al-kilometru alfu metrin. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Di sini al-kilometru sebagai mubtada, alfu metrin sebagai khabar. Maka al-kilometru di sini i'rabnya marfu sebagai mubtada dengan tanda dhammah. Dia tidak mansub karena dia tidak berfungsi sebagai zaraf di sini. Zaraf dapat dijarkan dengan huruf jar. Contohnya Allah Ta'ala berfirman, kullun min indillahi. Segala sesuatu itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini segala sesuatu Allah yang ciptakan, Allah yang takdirkan. Kata-kata indi ini adalah zaraf makan, menunjukkan tempat sebetulnya, yang dia asalnya mansub kalau sebagai zaraf, namun ketika akan masukkan huruf jar, yaitu huruf min di sini, dia menjadi majrur. Dia majrur dengan tanda kasrah, min indi. Kemudian latihan, apa pengertian maf'ul fi? Sebutkan contohnya. Maf'ul fi atau zaraf adalah isim nasab yang menerangkan keterangan waktu atau keterangan tempat. Contohnya, tazawwajtu
syahral Muharram. Aku menikah di bulan Muharram. Contoh yang lain misalnya, dhahaba Hasanun ila Jakarta lailan. Hasan pergi ke Jakarta di malam hari. Ini contoh-contoh dzaraf zaman. Contoh dzaraf makan, contohnya Baitu Fatimata yamina baita Khadijah. Rumahnya Fatimah ada di sebelah kanan rumahnya Khadijah. Contoh yang lain misalnya, waqaftu baina Ahmad wa Amir. Aku berdiri antara Ahmad dan Amir. Kata-kata baina di sini sebagai dzaraf. Nomor 2, masukkan kata-kata berikut dalam jumlah mufidah. Yang pertama, masa'a. Contohnya, raja'a Zaidun minal madrasati masa'an. Zaid pulang dari sekolah di sore hari. Yang kedua, tahta. Al-na'lu tahtal kursiyyi. Sendal itu di bawah kursi. Contoh yang ketiga, usbu'a. Qamal imtihanu fil madrasati usbu'aini. Ujian sedang berlangsung di sekolah selama 2 pekan. Silakan para santri untuk mengerjakan soal sisanya. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.